Snälla. Släpp vapnet! Di awal film, kita diperlihatkan para gembong narkoboy yang sedang melakukan persiapan akan bertransaksi bersama para mafia. Dipimpin oleh bos Norinder, mereka berada di suatu tempat yang sudah dirahasiakan. Namun sangat disayangkan, seluruh para kepolisian yang telah mengetahui lokasi mereka sedang melakukan transaksi. Seluruh pasukan yang sudah dikerahkan oleh para kepolisian, mereka pun akan melakukan peringkusan besar-besaran. Seluruh para pasukan dengan persenjataan lengkap, mereka pun langsung memasuki area target. Maka peringkusan pun dimulai. Singkat waktu dalam peringkusan tersebut, ternyata salah satu dari mereka ada di parkiran. Entah siapa yang menodongkan senjata, bukan dari pihak manapun. Direkam oleh seorang warga sipil untuk menjadi barang bukti, sehingga orang tersebut menjadi ancaman. Oh shit. Kemudian kita akan melihat beberapa waktu yang lalu, seseorang yang sedang menerbangkan pesawat untuk landing di suatu tempat, pilot yang bernama Connie. Akan tetapi tiba-tiba saja Connie mendapatkan sebuah kecelakaan besar. Ternyata itu hanyalah simulator game untuk menerbangkan pesawat saja. Karena si Connie mempunyai cita-cita menjadi seorang pilot, dia pun langsung bergegas di pagi hari untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Singkat waktu dalam perjalanan, sang anak pun mengatakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya, menginginkan seekor kuda. Namun si Connie belum mendapatkan uang yang sangat banyak sehingga harus mendapatkan kerja tambahan. Singkat waktu mampir di mantan istrinya yang sekarang sudah menikah lagi dan akan membawa beberapa bekal. Tiba mantan istrinya itu sudah menikah dengan seorang pilot yang sekarang sudah kaya raya, membuat si Connie menjadi iri hati. Selang beberapa lama kemudian, si Connie yang sudah berada di tempat kerja langsung datang ke bosnya untuk meminta jadwal tambahan bekerja karena dia akan membeli seekor kuda untuk hadiah ulang tahun anaknya. Setelah beberapa alasan diberikan kepada bosnya, akhirnya si Connie mendapatkan uang jajan tambahan dan mendapatkan shift tambahan. Connie. Singkat waktu setelah semua karyawan pulang, Connie mendapatkan kerja tambahan untuk menginstal TV di sebuah rumah yang bernama Mimi. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang belum mempunyai anak. Mimi mengatakan kepada si Connie untuk masuk sebentar dan meminta tolong untuk menginstal semua aplikasi yang ada di TV tersebut sesuai apa yang dipesan oleh Mimi. Maka Connie yang langsung mempersiapkan sebagai ahli teknisi, ia pun langsung menjalankan tugasnya. Kemudian Mimi meminta izin karena dia akan keluar sebentar. Hallå? Du kommer ju inte sakna din gamla TV. Jag såg ett tattoo. Namun Connie langsung mengatakan kepada Mimi bahwa melakukan instalasi di dalam TV-nya lumayan cukup lama, sehingga Connie akan ditinggalkan sendirian oleh Mimi di rumahnya dan dipercayakan kepada dirinya untuk tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Kemudian Connie pun langsung menjalankan tugasnya sebagai teknisi. Selang beberapa lama kemudian, seseorang langsung datang. Dialah warga sipil yang telah mendapatkan barang bukti dari video. Dikejar oleh seseorang di mana orang tersebut sudah merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Tanpa sadar, Connie yang memakai earphone di dalam rumahnya, ada kebisingan pun tidak terdengar oleh Connie. Bahkan bisingnya perkelahian di belakang Connie, dia pun tidak mendengarnya sedikit pun. Hingga pada akhirnya, setelah melakukan instalasi, Connie akan melakukan laporan. Tiba-tiba saja ada seseorang yang sudah tergeletak. Otomatis Connie langsung memegang obeng yang ada di sampingnya dan tiba-tiba saja Connie langsung dihajar. Loh? Vad verkar? Bestäms påföljden till fängelse.
Sungguh hari yang sangat sial. Connie langsung dijebloskan penjara selama 18 tahun karena telah membunuh seseorang. Dia pun langsung bersama para napi dan sedang melakukan makan bersama. Tiba-tiba saja seorang yang bernama Muse langsung menemui di tempat meja Connie sehingga membuat kerusuhan. Jag har en gaffel i handen. Selang beberapa lama kemudian setelah kerusuhan, Connie langsung dikunjungi oleh mantan istrinya bersama anak tercinta membawa foto yang telah dipesan oleh Connie. Namun sayangnya foto yang telah diberikan ada suami barunya mantan istrinya Connie. Karena dia mengatakan tidak ada foto yang lain, Connie langsung meyakinkan kepada anaknya ini semua adalah kesalahan dan ayahnya akan segera bebas dari tempat ini. Singkat waktu ketika di sel, Connie langsung merobek kepala suami baru istrinya karena kesal dia yang tidak menjadi seorang pilot. Untuk semangat supaya dia bisa keluar dari tempat ini, ditempelkan di depan pintu sel supaya lebih melihat masa depan. Selang beberapa lama kemudian, petugas langsung memerintahkan kepada Connie untuk bisa mencuci semua pakaian para narapidana. Ketika itu juga, Connie langsung mempersiapkan diri. Namun tiba-tiba saja ternyata kita melihat bahwa seorang gembong narkoboy yang sudah kita kenal, dia yang bernama Bos Norinder bersama si Muse sedang mempersiapkan diri untuk kabur dari penjara ini. Tidak sengaja obrolan tersebut mengatakan ada sebuah lubang di mesin cuci, sehingga Connie telah mengetahui rencana Norinder bersama si Muse. Kemudian selang beberapa lama setelah itu, Connie langsung bertemu dengan sang pengacara untuk melakukan adu banding. Namun sangat disayangkan pengacara tersebut mengatakan kepada Connie bahwa adu banding terhadap kasus yang telah diberikan kepada dirinya, Connie tidak bisa melakukan banding. Itu artinya sudah jelas bahwa Connie adalah tersangka utama pembunuhan di tempat keluarga Mimi. Maka mereka pun harus bisa berpisah dari tempat ini. Singkat waktu semua takdir sudah diterima oleh Connie apa yang telah terjadi. Connie langsung berlari ke suatu tempat yang telah dibicarakan oleh Norinder bersama Muse, yaitu ada sebuah lubang di tempat pencucian baju. Tanpa basa-basi, Connie langsung memasuki lubang tersebut untuk kabur dari penjara ini dan akan membawa sesuatu. Kemudian Connie terus saja berjalan untuk menjauh dari tempat ini. Lalu tiba-tiba sungguh tanpa diduga, Connie pun akan terserepet kereta. Untung saja dia telah menemukan sebuah telepon genggam bersama baju yang telah disediakan oleh si Muse. Kemudian dengan secara tergesa-gesa, Connie langsung masuk ke rumahnya si Mimi untuk mendapatkan sebuah informasi. Karena sebelum matinya orang tersebut, dia pun mengatakan ada sebuah handphone yang bisa menjadi barang bukti sebuah kasus pembunuhan tersebut. Otomatis maka Connie datang ke tempat ini untuk mencari handphone tersebut. Tiba-tiba saja Mimi bersama keluarga besar ada di tempat ini. Pada akhirnya si Connie telah ketahuan ngumpet di lemari. Dengan seketika Mimi langsung menghajar tanpa ampun. Namun Connie langsung meyakinkan bahwa dirinya bukan membunuh suaminya. Dia mendapatkan barang bukti bahwa handphone suaminya lah yang akan mendapatkan petunjuk bahwa dirinya bukan pembunuh dan alasan kenapa dibunuh. Kemudian Connie langsung memberikan nomor telepon untuk bisa berkomunikasi. Tiba-tiba saja si nenek langsung melakukan obrolan bersama Mimi. Dengan seketika Connie langsung pergi dari tempat ini dengan meninggalkan nomor telepon. Sayangnya langsung dibuang. Selang beberapa lama kemudian, Connie langsung masuk lagi ke penjara dan membawa telepon genggam tersebut melalui celah yang telah dibuat. Tiba-tiba saja si Muse yang sedang melakukan tugasnya mencuci baju. Tiba-tiba saja Connie di tempat ini, pasnya dia mengetahui lubang pelarian. Dengan tanpa ampun, Connie langsung dibunuh. Kemudian setelah meninggalkan si Connie di tempat cuci baju, di mana Muse sedang melakukan obrolan bersama Norinder, dia pun berdiri tepat
di depannya sel si Connie. Melihat ada foto seperti pilot, dia pun mengira bahwa pilot tersebut adalah Connie karena Norinder sedang membutuhkan seorang pilot supaya bisa melakukan pelarian secara lancar. Singkat waktu, akhirnya si Connie langsung dikeluarkan dari mesin cuci untuk melakukan obrolan serius, di mana mereka pun akan merencanakan tentang pelarian dan sedang ditunggu oleh seseorang di sebuah bandara. Namun mereka memerlukan pilot untuk bisa menerbangkan pesawat tersebut. Akhirnya setuju. Wow. Di sisi lain, kita diperlihatkan Mimi yang telah mendapatkan informasi dari Connie karena ada sebuah handphone yang menjadi barang bukti. Singkat waktu, akhirnya Mimi telah menemukan handphone yang tadi disembunyikan oleh suaminya dengan keadaan lowbat, sehingga dia pun langsung melakukan charging. Tiba-tiba saja seorang polisi langsung datang ke rumah yang bernama Helena. Sebagai detektif kepolisian, dia pun masih melakukan identifikasi tentang pembunuhan suaminya. Untuk itu Helena menginginkan obrolan serius bersama Mimi. Akan tetapi handphonenya langsung connect secara otomatis ke dalam TV yang telah diinstal oleh si Connie. Disinilah mereka tidak mengetahui ternyata semua apa yang dilakukan oleh orang tersebut ternyata menunjukkan bahwa pelakunya adalah seorang polisi yang bernama Helena. Dengan seketika bukti yang sudah nyata di depan kepala Mimi, dirinya pun menjadi sedikit gugup di depan Helena. Kemudian Mimi langsung memutuskan semua obrolan. Ta hand om dig nu. Jag med. Mirja. Selang beberapa lama setelah itu, ketika Helena telah pergi, di mana Mimi langsung melakukan panggilan telepon kepada Connie yang sekarang sudah ada di penjara. Karena handphonenya merasa bergetar, Connie pun langsung bergegas masuk ke dalam toilet, menjelaskan semua bukti ada pada dirinya dan kita harus bertemu dengan secepat mungkin. Tiba-tiba saja dalam obrolan mereka berdua, Muse yang mendapatkan informasi dari Norinder bahwa mereka telah merubah rencana untuk pelarian, sehingga Muse terus saja mencari keberadaan Connie. Connie! Norinder vill prata. Kom igen. Dengan sangat tiba-tiba, Norinder langsung mengatakan kepada semuanya bahwa kita akan melakukan pelarian sekarang juga. Semua rencana yang sudah disusun, mereka pun langsung mengeksekusinya hari ini. Masuk ke dalam ruangan mesin cuci untuk melalui terowongan tersebut, mempersiapkan mengganti baju yang telah disiapkan oleh si Muse, dan mereka pun langsung membawa sebuah mobil yang sudah disediakan. Connie yang sebagai pilot termasuk juga supir langsung mengendarai mobil tersebut. Selang beberapa lama kemudian dalam perjalanan, ternyata Mimi ada di pusat kota, sehingga Connie langsung mencari cara untuk bisa kabur dari tempat ini menabrakkan mobilnya. Dengan seketika, kerusuhan pun mulai terjadi. Orang-orang langsung keluar dari mobil untuk meminta pertanggungjawaban karena telah menabrakkan mobilnya. Ketika semua orang sedang melakukan adu bacot satu sama lain, akhirnya Connie mendapatkan kesempatan untuk kabur dari mereka untuk menemui si Mimi dan akan memberikan semua barang bukti handphone yang telah ditemukan di rumahnya. Mimi langsung menjelaskan kenapa suaminya bisa dibunuh, yaitu oleh seseorang polisi yang bernama Helena. Sedangkan dia sudah berada di tempat ini mengetahui pertemuan antara Connie dengan Mimi. Dengan seketika, Helena pun langsung berlari cepat untuk menangkap mereka berdua. Hingga pada akhirnya Connie langsung membawa handphonenya Mimi. Untung saja Norinder ada tepat waktu dan Connie masuk ke dalam van kembali. Sampai mereka pun langsung melakukan adu bacot, jangan sampai melakukan hal yang tidak-tidak karena tidak sesuai dengan rencana. Sehingga mereka pun mendapatkan sebuah sinyal dari seseorang. Bahkan para polisi sudah mengejar keberadaan mereka berdua, sehingga situasi pun menjadi bahaya. Akhirnya Muse melepaskan tembakan. Förrymd fånge, Konrad Rundqvist. Singkat waktu, akhirnya mereka terlepas dari pengejaran para polisi.
datang ke sebuah bandara disambut oleh kekasihnya Norinder sambil membawa 2 koper uang gepokan. Mereka pun langsung melakukan persiapan untuk pergi dari negara ini karena pesawat pribadi sudah nongkrong di tempat ini. Di mana Connie yang sudah ditugaskan untuk menerbangkan pesawat, dia pun langsung tercengang, ternyata berbeda dengan game simulator. Muse langsung meyakinkan apakah bisa menerbangkan pesawat ini. Dengan tegasnya Connie langsung mengatakan ini adalah soal yang paling mudah. Mereka pun langsung berpesta untuk bisa kabur, tetapi Connie mempunyai sebuah rencana untuk melarikan diri. Memang tindakan konyol, di mana Connie langsung berlari ke bandara domestik untuk memberi informasi kepada pengacaranya yang sekarang ada di tempat ini, mengatakan bahwa dia mempunyai barang bukti bahwa dia tidak bersalah. Akan tetapi tiba-tiba saja Norinder langsung menodong senjata. Singkat waktu, kekacauan pun mulai menjadi-jadi. Connie terus saja berjalan untuk bisa kabur dari tempat ini. Tiba-tiba saja suami baru istrinya ditodong senjata oleh si Muse. Karena iba, dia pun langsung balik kanan untuk menolong suami baru istrinya dan menghajar si Muse. Oh, sial sekali. Helena dengan sigap menembak dan membawa handphone menjadi barang bukti dirinya, sehingga semua orang pun menjadi langsung panik. Semuanya telah berjalan dengan lancar. Semua kriminalitas telah ditangkap kecuali si Mose yang sekarang melarikan diri. Selang beberapa lama kemudian di kantor polisi, semua orang pun langsung mendapatkan informasi yang sangat mencengang. Salah satu dari mereka yang bernama Diana langsung melaporkan kepada atasannya dan Helena pun ada di tempat ini, mengatakan kepada semua orang bahwa semua kasus yang telah menunjuk kepada si Connie mendapatkan satu kejanggalan, yaitu tentang penembakan termasuk juga pembunuhan suaminya si Mimi. Akan tetapi para petinggi mengatakan kasus sudah ditutup. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Connie yang sudah terkapar di rumah sakit. Dia pun langsung dikasih obat penenang dengan dosis yang sangat tinggi supaya Connie tidak bisa beranjak. Dengan dosis seperti itu Connie tidak bisa berdaya karena menahan semua obat tersebut. Tiba-tiba saja Helena masuk ke dalam ruangannya si Connie untuk merencanakan sesuatu, yaitu melakukan eksekusi yang kedua kalinya supaya si Connie akan dibunuh. Membawa racun sianida untuk bisa dimasukkan ke dalam infusan. Kemudian tiba-tiba saja suara Diana ada di luar kamar dan mendengar apa yang telah terjadi di sana. Tentunya Helena langsung panik dan bersembunyi di dalam toilet. Tiba-tiba saja Diana langsung masuk ke dalam ruangannya Connie untuk mendapatkan informasi tambahan karena kasusnya memang sangat rumit sekali. Secara tidak sengaja Diana melihat ada racun sianida. Sungguh mengerikan, Diana mulai terpojok. Helena yang mendapatkan 2 pistol untuk mengelabui, dia pun langsung menembak dirinya supaya Diana telah disalahkan. Snälla. Släpp vapnet! Kemudian ketika Helena sedang puyeng dihajar oleh si Connie, mereka pun langsung bergegas untuk pergi dari tempat ini dan langsung menurunkan si Connie dari lantai 1 supaya bisa kabur untuk bisa melarikan diri. Selang beberapa lama kemudian mereka pun langsung memasuki sebuah area dan melarikan diri bersama Diana.
Namun sangat disayangkan, mereka semua telah terpojok oleh para polisi yang sudah berjaga di perbatasan. Akhirnya mereka pun harus bergegas untuk bersembunyi di suatu tempat. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya mereka telah mengelabui seluruh para polisi yang telah mengejar, bersembunyi di suatu tempat untuk bisa menghubungi atasannya Diana. Seseorang yang sudah dipercaya oleh Diana, dia pun masih berada di TKP, yang bernama Joseph. Ketua polisi yang telah membawa seluruh pasukan mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Seseorang yang telah membawa barang bukti tentunya akan menjadi sebuah kericuhan di kantor polisi. Namun Joseph tidak mempercayai Diana untuk bisa bertemu secara langsung. Akhirnya mereka pun harus bisa menyusun rencana supaya bisa menenangkan diri. Kemudian Connie langsung mengajak Diana untuk bersembunyi di tempat kerjanya. Safe house. Följ med mig. Halvtimme så vi får. Singkat waktu ketika pagi hari, keadaan si Connie pun langsung berbeda dengan Halis yang sudah dicukur. Dengan alasan bahwa dia harus bisa mengelabui semua orang dengan tampil berbeda. Connie langsung mendapatkan cara untuk bisa mendapatkan barang bukti tersebut datang ke rumah Mimi. Tidak lama setelah itu, akhirnya Connie langsung masuk ke dalam rumah Mimi yang sudah kosong. Karena si Mimi sudah pergi dari tempat ini mengetahui semua yang telah terjadi. Connie yang ahli teknisi dalam semua teknologi, dia pun telah mengetahui bahwa semua yang telah ditampilkan di TV ini akan di-save. Termasuk video tentang kriminalitas yang telah dibuat oleh Helena. Dan ini harus ditunjukkan kepada pengacaranya si Connie. Akan tetapi file yang ada di dalam TV tidak bisa dikirim lewat manapun. Akhirnya mereka pun harus membawa TV tersebut dan melihatnya secara nyata kepada pengacaranya si Connie. Vad gör vi istället då? Selang beberapa lama kemudian, karena solusi TV-nya saja yang harus dibawa, mereka pun langsung membawa TV-nya. Dengan tidak sengaja, pengacaranya yang sudah bersama Helena sedang membawa sesuatu ke sebuah hotel. Akhirnya mereka pun langsung mencurigai bahwa pengacaranya telah membelot, membawa TV ke dalam hotel untuk bisa mendapatkan informasi tambahan. Ya, disinilah mereka berdua telah melakukan pengintaian terhadap Helena bersama pengacaranya. Akan memasuki sebuah ruangan. Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak bisa memasuki ruangan tersebut dan melakukan obrolan bersama pelayan hotel bahwa kuncinya telah tertinggal untuk mencuri kartu akses pada pelayan tersebut. Namun sangat disayangkan itu gagal dan tidak bisa dilakukan. Untung saja mereka mendapatkan cara lain. Singkat waktu setelah mendapatkan kartu akses, maka mereka pun akan melihat apa yang dilakukan oleh Helena di tempat ini bersama para pengacaranya supaya bisa membuktikan. Connie yang langsung masuk ke dalam ruangan, dia pun langsung mengendap-endap untuk bisa melihat apa yang telah terjadi. Tanpa diduga, ternyata Helena sedang melakukan transaksi narkoba bersama para mafia, dan ini menjadi barang bukti yang sangat luar biasa. Mereka pun langsung masuk ke dalam resepsionis untuk meminta bantuan, meminjam telepon, dan akan menghubungi seluruh polisi yang ada di tempat ini. Dengan secara paksa, Connie langsung menghubungi polisi setempat untuk bergegas. Singkat waktu, Joseph yang sebagai ketua polisi langsung menghubungi Helena untuk melakukan eksekusi karena Diana bersama Connie ada di sebuah hotel. Karena mengetahui situasinya sedang rumit, akhirnya Helena langsung masuk ke bawah untuk mengalihkan semua perhatian. Seluruh para pasukan yang sudah berada di bawah hotel, Helena langsung membalikannya ke suatu tempat untuk bisa mengamankan transaksi. Namun mereka mendapatkan sebuah harapan Joseph ada di sini. Akan tetapi itu adalah Zo. Sungguh tanpa diduga, ternyata si Muse yang masih kesal kepada si Connie menodongkan senjata, bahkan TV-nya telah hancur ditembak. Mereka pun langsung siap bergegas. Untung saja para petugas langsung datang melakukan penyerangan.
Singkat waktu, peringkusan pun telah terjadi. Seluruh para gembong narkoboy telah dibawa. Akan tetapi, Diana telah ditangkap oleh para petugas. Joseph yang melihat semua para fakta, akhirnya Diana telah ditahan. Sedangkan di sisi lain, Connie terus saja mengejar si pengacara yang membawa uang yang sangat besar hasil transaksi. Untung saja si Connie berhasil meringkusnya. Vänta! Det borde ha. Sungguh hari yang sangat beruntung. Connie langsung membawa tas berisi uang yang sangat banyak ditinggalkan oleh si pengacara untuk bisa melihat apa yang telah terjadi. Ketika di dalam restoran melihat si Muse terus saja ngomel, akhirnya dia pun dilempar uang gepokan supaya mulutnya bisa dibungkam. Kemudian Connie melihat bahwa Diana telah ditangkap oleh para polisi. Dia pun mendapatkan sebuah rencana untuk bisa menguak Helena yang menjadi sistem kriminal di tempat ini, membawa TV yang sudah hancur untuk bisa diperbaiki karena ini adalah keahliannya si Connie. Kemudian dia pun langsung datang ke sebuah ruangan room service dan ada pelayan yang membantu dirinya karena dia adalah seorang teknisi. Dengan secara pura-pura akan membawa sebuah informasi. Kemudian si Connie langsung melancarkan keahliannya, menyambungkan beberapa kabel, membongkar TV tersebut sehingga semua layar di tempat ini akan ditampilkan video Helena tentang semua kriminalitas yang ia lakukan. Hingga pada akhirnya si Joseph yang berada di ruangan lift tersebut melihat apa yang dilakukan oleh Helena. Ternyata memang sangat mencengangkan sekali. Hingga pada akhirnya Helena langsung ditangkap oleh si Joseph karena telah melakukan kriminalitas yang telah ditutupi selama ini. Maka mereka pun langsung melakukan peringkusan. Namun di sisi lain, Connie yang telah ditangkap dan diamankan oleh para petugas, mereka pun langsung membawa si Connie untuk bisa diamankan bersama narapidana yang lain. Kemudian si Joseph langsung berterima kasih kepada Diana karena telah menguak kasus yang sangat rumit dan melihat Connie dibawa oleh polisi. Singkat waktu, 1 minggu telah berlalu. Sang bocil yang merindukan ayahnya untuk keluar dari penjara, tiba-tiba saja sang ayah membawa kuda jantan dan langsung berlaga. Oh, tadinya mau atraksi malah nyungsep di sana. Kemudian sang ayah pun mengatakan bahwa dia telah bebas selama-lamanya ditolong oleh polisi dermawan. Singkat waktu akhirnya Diana pun langsung menemui Connie yang ada di tempat tersebut. Dengan membawa senyum dan tatapan genit, mereka pun langsung membuat butir-butir cinta. Tiba-tiba saja para orang tua siswa langsung mengatakan membawa kuda sembarangan ke tempat main, sehingga anak-anaknya pun memainkan tai-tai kuda. Memang film yang sangat konyol sekali. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Memang hidup seperti inilah jadinya. Setiap langkah, setiap nafas pasti ada aja sebuah masalah. Akan tetapi dalam masalah tersebut pasti ada aja kekonyolan. Bagi kalian semua yang masih hidup di dunia ini, pastinya jangan sampai cemas terhadap masalah tersebut. Kita akan buka saja kekonyolan apa yang ada di dalam masalah. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama Kalia GC. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.